Shalom keluarga damai, selamat bertemu kembali bersama saya Ronald. Pada hari ini saya akan membagikan sapaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama dan yang akan menjadi pedoman kita bersama khususnya dalam menjalani kehidupan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada hari ini masih percayakan kepada kami sebuah hari untuk kami jalani. Tuhan, kami mau mendasari hari kami, kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tidak dapat menjalani kehidupan kami ini sendiri ya Tuhan Yesus. Kami perlu perkenan Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan. Hendaknya Tuhan sendirilah yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berkati renungan kami pada pagi hari ini, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya akan memulai renungan hari ini dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang tidak pernah atau belum pernah menggunakan GPS atau Maps online atau bahasa Indonesianya peta online. Ketika kita hendak berpergian ke suatu tempat yang mungkin tempat itu baru pertama kali kita datangi, biasanya atau sebagian besar dari kita menggunakan bantuan Maps online ini atau GPS. Di sini kita akan dituntun untuk melewati setiap jalan. Bahkan GPS ini juga bisa membantu kita untuk menghindari jalan-jalan tertentu karena di jalan tersebut sedang ada penutupan jalan atau sedang ada macet atau terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Bahkan kita pasti akan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya menggunakan GPS itu karena daripada kita nyasar lebih jauh atau daripada kita akhirnya stuck terhadap suatu kondisi macet tertentu, kita akan mempercayakan seluruhnya terhadap tuntunan GPS itu. Apa hubungannya dengan renungan kita pada pagi hari ini? Apa hubungannya hidup mendengar suara Tuhan, hidup mendengar suara dan tuntunan Allah dengan menggunakan GPS? Saya akan mengajak keluarga damai sekalian untuk berpikir. Kalau di dalam hal yang simpel saja, atau di dalam keadaan di mana kita tidak mengerti arah dan tujuan kemana kita akan berjalan, kita menggunakan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah GPS, yang notabene ini adalah buatan dan rancangan manusia. Di dalam kehidupan kita pun sama. Ketika kita mengalami sebuah kondisi yang kita tidak tahu kemana kita harus berjalan dan kemana kita harus melangkah, kita juga seharusnya menggunakan GPS-nya Tuhan. Gimana cara menggunakan GPS-nya Tuhan? Bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kalau kita mau mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan, ya pasti kita harus kenal siapa Tuhan itu. Pasti kita harus mengidentifikasi dulu mana yang menjadi suara Tuhan, mana yang bukan merupakan suara dan tuntunan Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam ayat nats pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes 10 ayat ke-27. Sekali lagi, Yohanes 10 ayat 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kata kunci di sini adalah Tuhan dan kita saling mengenal. Kita harus lebih dahulu tahu siapakah gembala kita. Kita sebagai domba-dombanya yang terkadang sok pinter, kita terkadang sebagai domba-dombanya yang sok tahu, kadang-kadang kita berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Padahal ujung-ujungnya menuju celaka. Dalam kehidupan ini, kita menghadapi berbagai pilihan, tantangan, dan keputusan penting yang bisa menentukan arah hidup kita kemana akan berjalan. Di tengah dunia yang penuh kebisingan dan opini yang beragam, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan arah. Di sini kata kuncinya. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan tuntunan suara Tuhan atau suara Allah yang membawa kita kepada kebenaran dan hidup yang berkenan kepadanya. Suara Allah itu bukan hanya petunjuk arah,
tetapi merupakan juga cerminan kasih dan perhatiannya kepada kita. Mendengarkan suara Allah itu tidak merupakan sesuatu yang selalu supranatural, di mana kita mempunyai karunia untuk dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Kita dapat langsung mendengar suara Allah. Kalau bisa begitu ya jauh lebih enak, tapi masalahnya tidak semua orang memiliki karunia supranatural seperti itu. Lalu gimana cara kita untuk mendengar dan hidup menurut tuntunan suara Allah? Jawabannya ya sangat mudah. Tentunya kita harus kenal siapa Tuhan kita, dan Alkitab atau firman Tuhan adalah satu-satunya jalan yang benar bagaimana kita hendak mengetahui apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah dengar-dengaran firman Tuhan, bagaimana cara kita bisa mendengarkan suara dan petunjuk Tuhan yang Tuhan sampaikan? Karena Alkitab dan firman Tuhan itu selalu relevan sepanjang zaman. Kita tidak bisa berpikir bahwa ayat Alkitab sekarang sudah tidak relevan dengan kehidupanku sekarang. Apa yang saya alami, pergumulan yang saya alami kan ini sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan zaman di mana Alkitab tersebut ditulis. Satu yang pasti, Tuhan kita atau Allah kita adalah gembala yang baik yang ingin menuntun setiap langkah kita agar kita tidak tersesat. Kalau menggunakan GPS, tersesatnya mungkin hanya kita akan berputar-putar di daerah sesuatu yang baru atau kita kesasar. Tapi kalau kita tersesat di dalam dosa, upahnya adalah maut. Satu bukti lagi kalau Tuhan kita itu berjanji akan selalu mengiringi kita dan akan memberikan suaranya dalam kehidupan kita, karena sudah tertulis di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Tuhan berjanji, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau lalui. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuntunan suara Allah juga memberi kita damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan. Ketika kita mengikuti suaranya, kita berjalan dalam kehendaknya dan dilindungi dari jebakan dan kehancuran. Namun, yang paling penting, untuk mendengar suara Tuhan, kita perlu hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Ini yang saya sampaikan tadi. Kita harus kenal dulu dengan Tuhannya melalui doa, membaca firman, dan ketaatan akan perintahnya. Seperti domba yang mengenali suara gembalanya karena kedekatan, demikian juga kita akan makin peka mendengar suara Tuhan saat kita dekat kepadanya. Saya akan menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan dua pertanyaan. Mari kita renungan bersama. Yang pertama, apakah saya sungguh mendengarkan suara Tuhan dalam setiap keputusan hidup saya? Dan yang kedua, apa yang menghalangi saya untuk lebih peka terhadap suaranya? Mari kita tutup renungan kita hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, aku rindu mendengar dan mengikuti suara-Mu setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk hidup dekat denganmu dan selalu taat akan kehendak-Mu. Singkirkan segala kebisingan dunia yang mengganggu dan buat hati kami Tuhan peka terhadap tuntunan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.